Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Umi Barokah. Saya program studi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3E dengan NIM 202111175. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video yang berjudul Sejarah Hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. Yang pertama, konsepsi formal substantif pada hukum Islam. Konsep hukum Islam yang dimaksud dalam video kali ini adalah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu apa saja? Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. Menurut konsepsi Islam, pembahasan hukum Islam ini tidak terlepas dari terminologi fikih dan syariah dari kedua sejarah tersebut. Dulu pada masa awal-awal Islam, kata fikih ini dipergunakan sebagai pemahaman terhadap hukum-hukum agama secara keseluruhan, yaitu semua hukum yang disyariatkan oleh Allah terhadap umatnya, baik yang berhubungan dengan keimanan, keyakinan, dan apapun yang bersangkutan dengannya, atau hukum-hukum yang berisi kewajiban, perintah, larangan, beserta pilihan-pilihan. Dan pada masa itu, kata fikih itu adalah sinonim dari kata syariah atau kata din. Setelah masa-masa perkembangan formatifnya, pada abad kedua Hijriah, fikih kemudian mengalami pergeseran dan pembatasan. Nah, karena ada pergeseran dan pembatasan tersebut, maka hanya terfokus kepada masalah hukum-hukum saja, seperti itu. Sejak saat itu baru berkembanglah istilah fikih menurut ahli usul dan ahli fikih. Surjono Sukamto dan Mustafa Abdullah telah merumuskan hukum dengan 9 arti. Yang pertama, hukum dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan. Lalu yang ketiga, hukum dalam arti kaidah atau norma. Yang keempat, hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis. Ya, yang kelima, hukum dalam arti keputusan pejabat. Lalu yang keenam, hukum dalam arti petugas. Dan yang ketujuh, hukum dalam arti proses pemerintahan. Yang kedelapan, hukum dalam arti perilaku yang teratur atau ajak. Dan yang kesembilan atau yang terakhir adalah hukum dalam arti jalinan atau nilai-nilai. Yang kedua, konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Cak berpendapat bahwa sumber hukum Islam yang pertama kali pada saat itu adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau hukum adat yang bukan Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Pemikiran beliau ini didasarkan pada beberapa hukum adat yang dijadikan awal dalam pembentukan hukum Islam tersebut. Para ahli hukum Islam yang berpikir baik secara Asy'ariyah, Mu'tazilah, atau bahkan netral sekalipun, itu memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam mengenai masuknya adat ke dalam hukum Islam tersebut. Nah, untuk uraian-uraian di atas yang berkenaan dengan sumber hukum Islam dalam
definisi SIKAK tersebut dapat dipahami bahwa hukum Islam yang dimaksud olehnya yaitu semata-mata hukum yang berdimensi insaniyah atau dengan kata lain hukum praktis semata. Walaupun ulama-ulama itu berpendapat berbeda-beda dalam menentukan periodisasi sejarah hukum Islam, hampir semuanya sepakat bahwa periode hukum Islam tersebut dimulai pada zaman Rasulullah sebagaimana yang dijelaskan pada topik periode menurut sejarawan. Lalu yang ketiga, konsepsi metode penggalian hukum Islam. Dalam menganalisis metode ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan. Juhaya S. Praja menjelaskan bahwa karena hukum Islam yang berdimensi uluhiyah dalam arti ia adalah bagian dari agama, paling tidak ada 4 pendekatan yang harus digunakan dalam penelitian tersebut. Pendekatan tersebut yaitu pendekatan teologi, pendekatan filsafat atau filsafat hukum Islam, kemudian pendekatan sejarah dan ilmu-ilmu sosial. Kemudian, pendekatan lain terhadap penggalian hukum Islam adalah pendekatan filsafat. Secara spesifik adalah filsafat hukum Islam. Pendekatan ini perlu digunakan sebagaimana yang dijelaskan oleh Juhaya S. Praja. Bahwa filsafat itu mempunyai tugas utama. Yang pertama, tugas kritis, yakni mempertanyakan kembali paradigma-paradigma. Nah, dengan demikian filsafat hukum ini menjadi memiliki objek baik teoretis maupun praktis. Objek teoretis filsafat hukum Islam adalah objek kajian yang merupakan teori-teori hukum Islam. Nah, teori-teori yang merupakan hukum Islam tersebut apa saja? Nah, yang pertama yaitu prinsip-prinsip hukum Islam. Yang kedua, dasar-dasar dan sumber-sumber hukum Islam. Lalu yang ketiga, tujuan hukum Islam. Dan yang keempat, asas-asas hukum Islam. Dan yang terakhir atau kelima, kaidah-kaidah hukum Islam. Nah, sementara objek praktis filsafat hukum Islam meliputi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Nah, seperti mengapa manusia melakukan muamalah dan mengapa manusia harus diatur oleh hukum Islam. Kemudian, mengapa manusia harus melakukan ibadah seperti sholat. Dan yang terakhir, apa rahasia atau hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah seperti puasa, haji, dan sebagainya. Nah, dengan jabaran-jabaran yang sudah saya jabarkan tadi, sudah dapat dipahami bahwa hukum Islam tidak hanya bisa didekati dengan 2 pendekatan sebagaimana dilakukan oleh SIKAK, yakni pendekatan sejarah dan ilmu sosial dalam hal ini, sosiologi hukum, tetapi perlu pendekatan yang komprehensif sehingga melibatkan semua pendekatan seperti pendekatan teologi, pendekatan filsafat, pendekatan sejarah, dan ilmu-ilmu sosial, disamping secara spesifik didekati pula dengan 2 pendekatan bahasa dan mujtahid syariah. Cukup sekian video yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.